Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muragung Darmawan, dari kelas 2C, mahasiswa Fakultas Hukum. Saya akan mereview kembali materi ke-6 mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kausalitas oleh dosen Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya Emredi Aridani SMH. Nah, tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari sesuatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang selanjutnya ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non. Nah, teori ini berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika ada satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang selanjutnya teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu terlihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah yang pertama Bixmayer, mendefinisikan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Nah, yang terakhir ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, atau bisa bahasa itunya ante factum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa yang yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.